internet itu kebutuhan primer. Apalagi sinyal kebutuhan primer Kak, daripada proposal. Nah, dan itu Halo guys, jumpa lagi di podcast 10, podcast yang membahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode kemarin, kita udah banyak ngobrol terkait kemajuan teknologi terhadap siswa, mahasiswa, dan juga mahasantri. Yang belum nonton, stop, break, dan nonton dulu ya. Nah, di episode kali ini, aku bakal ngobrol kupas tuntas terkait pengaruh teknologi di dalam kegiatan organisasi mahasiswa atau Ormawa. Nah, udah kelihatan kan aku bakal ngobrol sama siapa? Nah, kali ini aku kedatangan seorang figur muda yang erat kaitannya dengan kepemimpinan. Kak Diki Kurnia, seorang ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Pacitan. Halo Kak. halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Kak. Makasih ya Kak udah mau datang ke studio podcast 10. Baik Kak. Terima kasih. Nah, Kak Diki ini sibuk banget nih kayaknya. Sibuknya ngalahin Bupati Pacitan. Iya enggak? Kalau secara dilihat kan ini bukan bupati, presiden tau ya. Malah presiden mahasiswa. Presiden dari presiden mahasiswa. Nah, kalau Kak Diki sendiri kan ikut sebagai ketua aliansi se-Kabupaten Pacitan. Habis itu jadi ketua BEM Tainu. Ikut hima juga nggak Kak? Himpunan mahasiswa dulu waktu semester 1-2 itu ikut di PAI sendiri. Ya. Tapi sekarang udah enggak? Udah enggak, cuma semester 1-2. Kalau di eksternalnya juga ada? Di eksternalnya ikut PMI Kak. PMI. Itu kan banyak banget. Saya masih ada banyak lagi. Oh iya, ikut apa aja Kak? Kalau nggak apa disebutin? Ormawa sendiri ada UKM jurnalistik, dan sebagai redaktur di situ. Nah, kalau juga ada IPNU IPPNU. Apa itu? Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi secara kan kuliahnya di Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama, jadi runtut secara kaderisasi. IPNU dulu tingkat pelajar, baru PMI. Nah, habis ini dilanjut di Ansor kayak gitu. Cara pengkaderan gitu Kak. Oh gitu. Tapi kuliah jalan nggak sih Kak? Adalah untuk kuliah karena ditarget karena mahasiswa KIP, jadi ditarget untuk IPK harus lebih 3,4. Tapi alhamdulillah sekarang rata-rata 3,6 terus kayak gitu. Alhamdulillah. Dari semester 1 sampai 6. Organisasinya banyak, tapi kuliah juga tetap jalan. Gimana tuh cara ngatur waktunya Kak? Nah, jadi yang sering saya tanamkan diri saya sendiri sama teman-teman itu saya kasih pilihan. Kalau kuliah itu kamu mau jadi pembisnis, akademis, atau aktivis. Oh, gitu. Nah, jadi ada 3 bagian ini. Tinggal kawan-kawan ini mengawinkan. Kalau nanti aktivis dikawinkan menjadi akademis, jadi nanti ketika lulus mereka juga jadi dosen, jadi guru, terus juga mereka jadi pegawai pemerintah. Bisa jadi nanti pembisnis disambi kayak nanti mereka bekerja di ranah akademis. Jadi mengawinkan antara 3 itu, akademis, pembisnis, sama aktivis. Kalau kakaknya? Nah, kalau sekarang masih eksperimen ya Kak. Jadi saya kadang kuliah sambil kerja, sambil aktif di organisasi. Jadi mencoba 3-tiganya ini tadi. Itu yang sering saya lakukan selama ini. Kalau kerjanya itu ngambilnya yang freelance kayak gitu. Jadi itu Kak, kesibukannya cuma itu sekarang. Tapi pernah nggak sih Kak ngerasa kayak beban gitu di Ormawa? Kalau beban itu pasti ya, tapi itu suatu tanggung jawab yang dimana kita siap ngambil resikonya. Kayak menjadi beban itu dari segi pikiran juga beban, segi tenaga juga beban, segi waktu juga beban, maupun finansial Kak. Jadi kalau dikatakan beban. Capek nggak sih Kak? Maksudnya dapat apa sih ikut organisasi yang sebanyak itu? Kalau capek pasti capek. Dapat capeknya aja. Kalau selama ini sih, kalau cewek itu nggak dapat Kak. Mungkin masih jomblo. Mungkin niatnya awal itu
karena dari MA dulu itu udah sering aktif di organisasi dan secara passion menurutku itu fokus di ketua-ketua terus. Jadi yang saya sampai saat ini kayak di organisasi kejar passion saya di mana itu di ketua terus. Jadi konsisten di ketua terus dan itu yang membuat saya kayak ibarat nanti nggak cuman kuliah pulang tapi nanti juga kuliah rapat terus nanti kuliah kerja sambil aktif di organisasi kayak gitu. Oke. Menarik ya. Tapi kalau dari Kak Diki sendiri, pernah nggak sih ngerasain kayak males masuk kelas, tapi semangat kalau masuk berangkat rapat? Soalnya jujur aku pernah ngalamin kayak gitu. Nah, pernah ngalamin tapi nggak sering. Oh, oke. Soalnya teman-teman di organisasi itu sama-sama temennya aktif di kuliah. Jadi kita imbang balance antara kuliah sama kita aktif di organisasi. Gitu. Tapi pernah kan kalau BEM kan rapatnya sampai malam-malam tuh, kadang sampai pagi, subuh ya kan? Iya. Terus balik paginya udah harus kuliah, itu pernah gak kesiangan atau apa? Nah, kebetulan ini kalau di kampusku ya, itu masuknya itu sore. Oh. Jam setengah 4 sampai jam 8 malam. Iya. Jadi nanti habis jam 8 malam nanti kita lanjut rapat. Habis itu paginya kalau teman-teman yang kerja, yang mau lanjut tidur ya tidur kayak gitu. Makanya kalau berangkat kuliah itu kadang teman-teman kadang nggak mandi, jadi langsung masuk kelas kayak gitu kan tidur kita di kampus kayak gitu. Jam berapa itu Kak? Itu setengah 4 kayak gitu. Apalagi jam 8 malam. Kalau ini Kak, yang apa sih yang nilai yang paling kelihatan yang biasanya tuh nggak ada di bangku kelas tapi kakak temuin di organisasi, kan banyak tugasnya aktivis-aktivis tuh kayak gitu. Ya, itu banyak sekali Kak, dari kayak pelajaran yang kita ambil kayak seni public speaking kita, terus mengatur waktu sama problem solving. Jadi kan kalau di kelas bisa, kalau bisa cuma public speaking aja. Terkadang itu kalau kita nggak terbiasa di forum-forum luar, di kelas sendiri juga minder. Ketika teman-teman presentasi itu cuma membaca. Ketika selama ini kita lihat. Nah, dan teman-teman ini beda ketika nanti yang sudah terbiasa aktif di organisasi, ketika di kelas itu sering nggak menggunakan teks ketika menjadi moderator atau presentasi. Dan secara pembawaan itu beda banget, lebih pede, dan bahkan ketika kita ajak debat nggak menjadi debat kusir kayak gitu. Oh iya. Gitu. Soalnya udah kebiasaan debat di BEM kayak di Sekret kayak gitu. Udah biasa diskusi ya. Udah terbiasa, itu kayak makanan sehari-hari sih. Itu. Tapi pernah sampai berantem gitu? Itu sering nggak? Sering. Apalagi semester 1 sampai semester 3 itu menurutku masa idealnya mahasiswa. Jadi mereka mempertahankan ideologinya maupun mempertahankan apa yang mereka bawa, mereka bahankan untuk debat. Jadi otomatis ketika di kelas itu sering rame sampai nanti akhirnya ke bawah keluar tongkrongan kayak gitu. Jadi kayak gitu. Sering begitu. Tapi kalau waktu COVID-19 tuh kakaknya udah masuk kuliah belum? Belum. Masih di pondok. Oh, di pondok. Di pondok mana, Kak? Di pondok Anur Pringgu, Kak. Itu boleh bawa HP nggak? Kalau dulu itu boleh, tapi cuma 1 minggu 1 kali kayak gitu. Berarti kalau kalau COVID waktu MA, berarti waktu kuliah itu udah sering pakai Zoom, Google Meet, Discord, itu udah. Itu udah sering. Udah sering. Biasanya sering dipakai apa Kak? Kalau buat di Ormawa gitu, buat diskusi. Nah, kalau pakai teknologi itu kita buat rapat juga. Terus nanti kita kemarin buat launching buku, launching website kayak gitu. Dan sampai kita kemarin itu kayak keseringan itu ngadain debat BEM itu juga pakai Zoom. Debatnya pakai Zoom? Gimana itu? Mic-nya nggak dimatiin? Enggak, kemarin dimatiin gitu? Enggak dimatiin Kak. Pakai Zoom itu debat nasional apa gimana? Debat BEM antar kampus, antar mahasiswa kayak gitu. Yang mau nyalon BEM kita kemarin buka di Zoom. Oh gitu. Kenapa nggak langsung aja? Nah, karena kita ada 2 sesi, jadi ada yang langsung, terus ada yang pakai Zoom. Dan kita kemarin itu
sekedar penyampaian visi misi sama tanya jawab, dan itu lebih mengefisiensi waktu kita, apalagi bisa yang dari jauh-jauh rumahnya kayak gitu. Tapi sinyal aman nggak kayak gitu? Aman Kak, kita kemarin nyari tempat itu di kampus sendiri, kebetulan ada wifi-nya juga, dan kita di situ. Dan untuk peserta debatnya juga sudah aman terkait jaringan. Berarti yang sering dipakai selama ini Zoom ya Kak ya? Zoom. Kalau diskusi itu pakainya apa? Kalau Discord, bukan Kak, lebih kalau diskusi nanti kita bawa ke PPT kayak gitu. Jadi kita tampilkan di layar, terus nanti kita diskusikan. Enak diskusi langsung ya kalau itu. Enak banget Kak kalau itu. Tapi kalau terkait teknologi yang lain Kak, yang sering banget dipakai sama ormawa-ormawa di Pacitan tuh apa Kak? Kalau teknologi itu mungkin secara teknologi kan ada macam-macam, ada teknologi kesehatan, teknologi rumah tangga, dan juga ada teknologi komunikasi dan informasi yang sering kita pakai. Jadi ya kita secara teknologi itu pakainya lebih ke media, kayak kita ke website, ke Instagram, TikTok, Twitter, Facebook kayak gitu Kak. Kita lebih aktif ke situ. Apalagi kita sekarang bisa gunakan itu untuk menyebarkan informasi lebih cepat, lebih mendalam, dan bahkan bisa telepon juga atau video call yang dimana nanti ada tampilan-tampilan gambar yang bisa kita bahas secara notulen kayak gitu. Kalau terkait tadi launching buku, aku tadi kayak maksudnya bahas launching buku itu buku apa Mas? Nah kalau launching buku itu lebih ke kayak buku-buku yang di organisasi eksternal kayak gitu. Jadi nanti ada kita buka di Zoom juga. Jadi ada yang ikut langsung, terus ada yang ikut di Zoom kayak gitu. Nah kalau di kamu sendiri itu terkait launching kemarin itu launching website Kak. Jadi websitenya di website baru. Tainu atau BEM Tainu? Itu website Ormawa Kak. Website khusus Ormawa Tainu. Jadi untuk teman-teman ini kemarin kan ketika saya lihat itu banyak mahasiswa atau masyarakat itu menilai Ormawa ini cuma demo saja. Nah itu enggak saya salahkan. Soalnya Kak, kalau di framing media sendiri itu kebanyakan cuma demo. Nah dan juga kemarin tumbuh teman-teman itu inisiatif sendiri yang dimana kita juga punya landasan Kak, kayak al-muhafadzatu ala qadimis soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi kita mempertahankan budaya-budaya lama yang baik dan bahkan kita menerima budaya-budaya baru yang inovasi. Nah, dan salah satunya itu media, digitalisasi media. Nah, dan digitalisasi ini contohnya kita membuka di Instagram maupun di TikTok dan YouTube dan website sendiri. Jadi di situ kegiatan kita yang sifatnya bukan hanya demo audiensi, kita masukkan kayak kita pengabdian ke masyarakat, kayak safari eksekutif BEM Tainu. Terus nanti kita galang dana sosial, sampai kita penyaluran galang dana, sampai kemarin kita baksos juga. Jadi itu ketika habis program kerja, nanti kita masukkan di website. Kita masukkan di Instagram, di website, di Facebook kayak gitu. Nah dan itu saya rasa nanti penilaian masyarakat bukan hanya demo, nanti juga menyeluruh, ada pengabdiannya, ada penelitiannya kayak gitu. Nah mungkin itu sih Kak. Keren sih, udah sampai mikirnya udah sampai situ. Soalnya kalau di stigma di masyarakat emang BEM tuh wah suka aksi gitu kan, demo depan DPR gimana. Tapi kalau nyinggung demo sendiri sebenarnya ngaruh nggak sih Kak, demo di depan DPR, maksudnya DPR-nya DPR Pacitan lagi. Ngaruh nggak sampai, maksudnya itu tuh yang mosi-mosinya tuh nyampe nggak sih ke MPR kayak gitu? Kalau sejauh ini itu susah sih Kak, masuknya sampai ke pusat. Soalnya saya rasa dari kabupaten sendiri itu kurang punya power ketika mahasiswa sendiri nggak menyuarakan ke DPR RI-nya sendiri. Maka dari itu kemarin ketika saya lihat cuman sifatnya itu saya tampung kayak gitu. Jadi besok teman-teman mahasiswa jangan mau kalau gitu ya, saya tampung jangan mau. Nanti untuk pengawalannya lebih ketat lagi kayak gitu. Soalnya kalau pengalaman aku sendiri ya, juga pernah di beberapa kali ikut demo itu ya aku dulu kuliahnya di Jogja. Jadi ikut demonya beberapa kali ya di Jogja aja sih. Iya. Di mana Kak kuliahnya? Di Jaya gitu. Di UNY aku. UNY terus
di BEM juga itu ya demo sih, demo apa ya, euforia aja gitu awalnya. Ternyata demo tuh kayak gini ya, sampai lempar. Kalau di Jogja agak ricuh soalnya, sampai lempar gas air mata kayak gitu, itu sampai kena gitu. Tapi setelah aku ikut demo terus aku berpikir mulai kayak, emang yang tuntutannya tak bawa tuh emang sampai ke MPR gitu kan, sampai ke pusat gitu. Sedangkan habis itu beberapa bulan kemudian temanku ada tuh yang magang di MPR. Terus aku dikirimin video, ini loh lihatan gerbang buat kamu demo di Jakarta sama gedung MPR-nya tuh jauh banget. Dan kalau kamu orasi di depan bakar-bakar ban juga nggak bakal kelihatan gitu kan. Kayak lah terus apa mahasiswa yang jauh misal kayak di Pacitan, terus nanti di Sulawesi atau di mana gitu, tuntutannya gimana gitu loh, apakah sampai gitu. Jalan terakhir mahasiswa kalau udah kayak gitu chaos tadi. Iya. Jadi gerbang dirobohin aja, terus masuk duduk di DPRD, sambil audiensi di situ. Dan sejauh ini juga sama teman-teman itu lebih menggunakan media tadi Kak. Jadi nanti kita punya isu, kita punya poin-poin penting, kita press release di berita, di medianya lokal maupun nasional. Oh ya, dan itu bisa tuh mainnya kayak gitu. Nah, di situ apalagi nanti kan masyarakat juga tahu, terus juga nanti nggak cuma 1-2 media kalau kayak gitu, nanti semua media juga ikut meliput kayak gitu. Nah, dari hal tersebut itu yang saya rasa lebih mengena juga kepada mereka ya, karena yang diserang pertama itu lebih ke karakter kayak gitu Kak. Iya benar sih, kalau yang lewat media mungkin itu bagus, soalnya biasanya kalau dewan itu anggota dewan kan dia takut banget sama citra ya kan, sama berita. Misal kita buat beritanya agak miring gitu, mungkin udah dipanggil gitu ya. Apalagi itu bagian dari kolaborasi stakeholder, dimana kan tadi ada juga dari media, masyarakat maupun mahasiswa, dan lebih sering selama ini yang saya terapkan sama teman-teman juga lewat media itu. Lewat medianya aja. Bahkan kampus sendiri kita lebih serang sama media Kak. Oh gitu. Tapi iya loh benar. Kalau BEM kan identik sama mahasiswa yang kritis ya kan. Dan biasanya tuh nggak sejalan sama pihak akademiknya kampus. Iya, jadi kadang kurang didanai gitu kan. Kalau kakaknya tadi gimana? Jadi kalau ini yang cerita yang cukup asik sih Kak. Jadi selama ini ketika habis kuliah 1 semester ada yang namanya KHS. Apa itu? Kartu hasil studi. Iya. Nah, jadi KHS ini harus keluar itu setelah UAS. Iya benar. Ada tanggalnya sendiri kapan keluar. Nah, kalau nggak keluar, nanti teman-teman itu biasanya diem. Tapi kita kemarin buat gebrakan baru. Nah, kebetulan ada website yang baru aja kita launching itu, website Ormawa. Nah, itu kita fungsikan sebagaimana mestinya. Kalau kampus jelek, tulis jelek aja. Iya. Akhirnya kita kemarin, kayak aku ngambil foto presku sendiri. Jadi minta fotonya, namanya kan Arham, minta fotonya Ham. Terus apalagi aku wawancara dulu ketua kelasnya sama teman-teman maupun bapresnya, itu tadi saya wawancara dan itu jelasin semua. Katanya dosen itu nggak ngirim-ngirim KS-nya itu karena nilainya belum ada, terus belum dinilai kayak gitu. Dan itu aku tulis semua, bahkan tak rekam dulu Kak. Jadi kayak gitu. Dan akhirnya tak buat tulisan kayak Bapres sama Bemsteinu soroti KS yang tak kunjung keluar. Nah, hal itu udah rame banget di kampus. Terus 1 hari berikutnya KS-nya keluar semua. Itu dipanggil dulu. Iya dipanggil dulu. Biasanya baru keluar. Dipanggil. Langsung. Kan itu nggak tahu kalau yang nulis aku. Oh, anonim. Tapi akhirnya tahu, soalnya udah tahu ini otak-otaknya di sini loh. Akhirnya di sidang dari ketua dulu, terus ada wakil-wakilnya, ada kaprodi tanya. Terus aku kasih bukti ini, Pak, bukti sampean chat sama mahasiswa, sampean bilang apa kayak gitu. Iya kan, kayak kampus terus pihak-pihak kayak dinas, pihak pemerintahan sih lebih takut ke berita, ke media. Jadi enggak yang sepenuhnya media itu negatif, tapi banyak bantu ya aslinya. Banyak membantu banget. Apalagi teman-teman itu kan ada UKM tadi, UKM jurnalistik, dan di situ ketika ngobrol itu lebih ke gimana caranya
BEM ini dibantu oleh media. Salah satunya kalau ada berita yang miring, itu langsung sesuai data, sesuai fakta, itu langsung di-up aja kayak gitu. Nggak usah nunggu nanti kampus ngelakuin duluan, tapi kita up duluan kayak gitu. Mungkin lebih ke gerakan-gerakan secara media, kita lebih sering ke gitu, Kak. Apalagi nanti kritik lewat Instagram, kayak membuat poster kayak gitu. Kita lebih sering. Soalnya lebih cepat dan lebih menyebarnya itu lebih cepat kayak gitu. Luas juga ya. Jadi kalau aksi kan paling kita nyasarnya satu tempat gitu ya. Tapi kalau media itu bisa lebih banyak. Tapi kalau di BEM sendiri banyak Kak yang lebih pro digital atau cuma digital aja, terus kalau misalnya diajak aksi cuma beberapa mahasiswa aja yang mau gitu. Nah, kalau selama ini itu kebetulan kalau dua-duanya itu imbang sih, Kak. Bahkan lebih suka kalau diajak aksi dan gitu malahan. Iya, nanti tapi kita imbangi ketika aksi juga kita serang lewat media. Nah, kayak gitu. Dan selama ini sudah saya ajarkan terkait teman-teman itu selain demo, sebelum demo itu ada tahapannya. Jadi nanti tahapannya pertama itu kita diskusi isunya dulu. Terus habis itu di diskusi itu kan ada kajian-kajian terkait poinnya. Nanti kita tarik ke konsolidasi. Jadi konsolidasi ngumpulin teman-teman, kita bahas ini petisinya, ini konsepnya, kita nanti mau bawa kemana. Terus habis konsolidasi nanti ada audiensi dulu, Kak. Jadi sebelum kita demo itu sebelumnya ada audiensi. Bahkan bisa 2 kali sampai 3 kali. Nanti kalau bentuk audiensi nggak ada hasil, baru kita demonstrasi. Nah, tapi jalan demonstrasi ini bukan jalan terakhir, Kak. Kita bisa demo secara media tadi. Kita bisa membuat propaganda lewat media tadi. Nah, secara teknologi ini membantu sejauh ini lewat hal kayak gitu, Kak. Jadi kita lewat media website, kita lewat Instagram, TikTok kayak gitu. Dan itu lebih membantu dan bahkan branding BEM ini lebih kena lewat hal-hal kayak gitu. Kita aktif di media. Iya sih benar, harus adaptasi ya. Perkembangan teknologi udah canggih banget sekarang. Jadi nggak cuma kayak kita punya masukan buat pemerintah, tapi kalau lewat aksi kan konotasinya jelek gitu ya. Mahasiswa kok suka demo gitu kan. Jadi sekarang kalau di aliansi BEM Sepasitan sendiri lebih gimana ya bilangnya, lebih condong untuk ke digitalisasi. Tapi nggak menutup kemungkinan buat tetap aksi di jalan. Kalau apalagi dari semester 3 dulu, Kak, kan mulai lebih aktif di media itu semester 3 saya. Jadi semester 3 itu kebetulan waktu itu kan ditunjuk jadi wakil presiden Setainu dulu. Nah, di situ mulai aktif di media itu selain aktif ngupload kegiatan, itu aktif branding diri, Kak. Nah, habis itu di semester 4 sendiri jadi ketua. Iya. Semester 3 kan Mbak Presma, wakil presiden. Semester 4-nya naik ke koordinator aliansi BEM Sepasitan, yang dimana ada 6 BEM. Nah, terus semester 5 lagi naik ke presiden mahasiswa Setainu. Nah, dan di semester 6 kemarin jadi ketua komisariat Setainu. Dan itu berkat kayak branding di media juga, karena kalau pemimpin itu yang dilihat mereka itu ada 3, Kak. Yang pertama ada kredibilitas, terus kedua ada personal branding, dan ketiga ada track record. Semester 3, 4, 5, 6. Baru 1,5 tahun ya? Semester 3, 4, 5, 6 itu udah 3 tahun ini, Kak. Semester 1, 2, 1 tahun. Oh iya. 4, 2 tahun. Lupa, kuliahnya udah lama soalnya. Itu, ada 4 tahun. Jadi udah hampir lulus deh, itu 4 tahun. Ini semester 7 baru awal, Kak. Di semester 7 ini kan kemarin diamanai jadi ketua komisariat PMI Setainu. Nah, dan di sisi lain lebih fokus ke nanti kita mau PPL KKN skripsi. Lebih ke fokus ke kegiatan-kegiatan internal kampus. Persiapan nanti mau lulus. Dan untuk menyiapkan juga lulus ini. Molor nggak ini? Jangan sampai, Kak. Jadi tuntutan mahasiswa KIP tadi harus tepat waktu. KIP juga harus memenuhi syarat. Dan awal saya aktif di organisasi itu gara-gara KIP, Kak. Paksaan dari KIP. Harus aktif ya persyaratannya. Kok enak, terus lanjut. Jadi malah banyak banget sekarang organisasinya.
Di eksternal berapa? 2, 3, Lebih 4. apa? Oh, sekarang 4 ya. 4. Terus yang di internal 2. Iya, BEM Stainus sama BEM Aliansi. Itu beda nggak sih? Apa sama? Kalau aliansi itu maksudnya eksternal. Oh, eksternal. Kalau BEM Stainu itu Mm-mm. internal. Berarti yang internal Stainus sama UKM Stainu UKM jurnalistik. jurnalistik. Banyak banget loh itu. Satu hari aja cuma 24 jam. Cukup itu. Buat Insya Allah rapat cukup. kemana. Bentrok, suka bentrok tapi. Kalau bentrok lebih berbuat mana, penting mana kayak Oke, gitu. kalau bentroknya sama kelas, Oh, kalau kelas kalau biasanya lebih sering. misal eksternal Heeh, mau rapat jam 4 sore di sekretnya PMII gitu. heeh, Terus padahal itu di sore itu kamu ada kelas ya kan? heeh. Pilih mana? Lebih ke PMI kalau Oh itu. iya. Anak KIP loh ini. Udah dimaklumi dosen. Oh. Insya Allah. Ya, udah jadi dosen. langganan ini. Absen. Kalau Titip absen absen itu nggak? enggak pernah titip absen, Kak. Jadi Alhamdulillah. itu kalau bolos ya udah apa aja. Tapi kan kalau kuliah di ini Kak, apa? Ada presensi berapa persen gitu. Iya nggak sih? Iya, itu ada. Nah, kesepakatan itu seringkali dipolitisasi oleh teman-teman. Jadi dibanyakin kehadirannya. Jadi nanti kehadiran semisal 70% sendiri, Iya. UASnya 10%, UTS-nya 5%, tugasnya 5%, kayak gitu. Jadi nanti ketika kita kerjainnya asal-asalan, akan tetapi kehadiran kita banyak, masuk terus, itu nilai kita tinggi terus kayak gitu. Oh, Nah, tapi itu kan katanya suka absen. kalau absen itu paling enggak satu semester itu satu mata kuliah itu 3 paling. 3 kali. Nah, itu paling banyak. Itu kepake semua itu. Nah, itu kepakainya enggak. Itu cuman kegiatan organisasi. Kadang kalau di internal Pacitan sendiri itu masih saya sempetin, Kak. Tapi kalau di eksternal kayak di Blitar, Ponorogo, Tulungagung, Madiun kayak gitu, itu pasti izin. PMII itu di mana sih? Kalau Sekret pusatnya? Sekret kalau di Pacitan sendiri ada di Selagi, Jalan Veteran. Itu. Samsat itu ya? Nah, masih lurus terus. Jadi Kak, kalau aku balik lagi ke Ormawa ya, Ormawa di Stainu sendiri, itu ada kayak laman buat pengaduan gitu nggak sih? Nah, Pengaduan kita kemarin tuh buat, jadi di BEM itu ada namanya Kemendagri. Iya. Nah, Kementerian Dalam Negeri ini soal urusannya dan tanggung jawabnya itu internal. Salah satunya serap aspirasi teman-teman di Kosma, di masing-masing kelasnya. Dan di situ juga teman-teman kemarin udah kayak serap aspirasi lewat situ dan langsung dikasih ke kampus. Misal kelasnya belum ada proyektor satu kelas itu. Iya. Nah, itu diadain semua. Terus nanti belum ada terkait layarnya, nanti diadain semua. Dan itu alhamdulillah di tahun ini udah terpenuhi semua. Mulai dari fasilitasnya oke, terus nanti di dalamnya akademisnya juga oke. Itu berkat bantuan teman-teman BEM Permama itu tadi. Kalau apa ya namanya? Pengaduannya itu lewatnya mana Kak? Apakah cuma mulut lewat mulut apa? Pengaduan Ada itu teknologi yang dipakai? ada yang secara langsung, Kak. Jadi kita membuat forum itu secara langsung. Terus nanti kita buat notulensi sama policy brief. Iya. Ketika ada permasalahan nanti ada solusinya. Kita buat secara tulisan policy brief. Nah, dan juga ada yang kita buat secara link. Jadi untuk digitalnya nanti ada kayak serap aspirasi masyarakat, terus serap aspirasi mahasiswa. Itu lewat link ada, Kak. Jadi nanti tinggal mereka ngetik di link. Tapi kalau sekarang itu teman-teman lebih ke kayak menyalahgunakan linknya, nanti diisi kayak fotonya sendiri, terus nanti kayak hal-hal yang nggak harus ditulis itu mereka masukin semua kayak gitu. Nah, mungkin itu. Tapi lebih efektif selama ini itu kayak kita dalang secara langsung, dalang aspirasi secara langsung, jadi kayak tatap muka gitu. Tatap muka. Oke, kalau ini Kak, misal ada permasalahan perundungan, pelecehan, kayak gitu gimana sih cara nyikapin dari BEM sendiri? Kan biasanya kalau orang perundungan, pelecehan itu mau ngadu kan malu ya kan, biasanya gitu. Jadi bisa nih kalau dilewatin teknologi, misal lewat Google Form atau apa, kayak gitu ada nggak sih Kak di Stainu? Nah, kalau selama ini nggak ada, Kak.
Tapi ketika ada hal seperti itu, pastinya kita buat kayak bukan lebih kita mencari bukti-buktinya dulu, tapi kita lebih ke menenangkan psikolognya dari ceweknya maupun yang jadi korban kayak gitu. Jadi lebih ke pendekatan emosional dulu. Nah, habis itu baru kita nanti bawa ke ini benaknya dibawa ke ranah hukum atau diselesaikan tingkat kampus sendiri atau nanti masing-masing individu atau keluarga sendiri kayak gitu. Kalau ada saya gitu, tapi selama ini nggak ada. Jadi kayak kalau di kampus luar kan banyak ya Ha-ha. masalah-masalah kayak gitu. Kalau di Chinese sendiri cara nyikapinnya gimana? Tadi kayak kepo aja sih, Ha-ha. apakah lewat link? Jadi kita misal kalau amit-amit ya, kalau misal aku Ha-ha. kena pelecehan terus harus ngadu ke siapa gitu. Otomatis kan kita pikirannya oh bisa ke BEM gitu kan, ngadu ke BEM, ke Kemendagri tadi atau lewat link atau kalau kalau secara mulut ke mulut kan biasanya malu kayak gitu ya. Ha-ha. Bisa Langsung juga, secara langsung kayak gitu lah. bisa juga lewat lewat link. Tapi yang megang link paling ya yang Kominfo-nya biasanya Kominfo BEM. jadi nggak semuanya tahu. Oke, kalau ini kak buat BEM sendiri itu banyak ya sih kak yang daftar. Maksudnya kayak kan banyak nih program-program pemerintah kayak misal kampus Merdeka kayak gitu-gitu. Itu berpengaruh nggak sama minat mahasiswa buat tetap masuk ke BEM, daftar ke BEM atau Kalau itu sangat berpengaruh sih, oh Kak. iya. Tapi selama ini kalau di Seta ini itu nggak ada program dari pemerintah kampus Merdeka, kampus mengajar kayak gitu nggak ada. Jadi lebih ke kemarin itu programnya yang KIP. Jadi mahasiswa KIP diwajibin ikut BEM semua. Nah, dan itu kayak berpengaruh banget sama anggota BEM. Banyak yang masuk satu angkatan, ada yang masuk 30-an, ada 29 kayak gitu. Dan hal kayak gitu yang dimana nanti kalau berkelanjutan itu kayak kader-kader selanjutnya yang jadi di kementerian maupun di anggota BEM itu terpenuhi semua. Dan jadi enak kalau sistemnya kayak gitu terus. Tapi kan nggak semua mahasiswa yang berhasil masuk ke BEM ini tadi dia paham sama teknologi, iya nggak? Iya. Nah itu gimana sih, gimana caranya Kak Diki sendiri apa ya kayak mendekatkan mahasiswa-mahasiswa baru itu biar nggak gegap teknologi? Kalau yang pertama itu karena digitalisasi entah itu di BEM maupun di PMI kemarin itu lebih ke masing-masing individu wajib punya Instagram dulu, TikTok dulu, Facebook dulu kayak gitu. Nah kalau semua udah punya setiap tapi benar. Tapi kalau ada mahasiswa yang nggak mau punya TikTok itu gimana? Itu kalau kan ada kan biasanya. Iya, itu pasti ada. Kemarin apalagi yang kalau yang cewek pemalu banget itu pasti ada yang nggak mau punya apa-apa teman WA kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kalau kita aja nggak mau nanti ya udah biar sadar sendiri gitu. Nah kalau yang teman-teman mau nanti ya prosesnya itu tadi diajak membuat semua dulu. Kalau udah kita isi postingan kegiatan-kegiatan selama semisal kamu jadi moderator nanti di up, terus kamu jadi pemateri atau nanti aktif di kegiatan di up. Nanti kita bungkus ketika diposting itu bukan hanya diposting sama kasih lagu Gigi, tapi nanti bisa kita buat edit, kita kasih captionnya, terus kayak desainnya dibuat kayak gimana, itu lebih ke situ. Tapi kalau gimana ya, kalau aku sendiri jujur kalau aku sendiri mau update kehidupan itu tuh malu apa ya, kayak masih mikirin omongannya orang kayak gitu. Jadi kalau di Instagram jadi apa ya, mau ngupload oh hari ini aku jadi MC di mana, terus foto mau upload tuh malu gitu. Mahasiswa juga gitu nggak sih? Nah, kalau teman-teman ada yang seperti itu, terus ada yang enggak. Jadi kalau yang teman-teman nggak malu, nggak pemalu itu pasti mereka nggak seneng-seneng aja. Langsung belum acara selesai aja udah dibuat story. Gitu Kak, kebanyakan. Apalagi kemarin ketika kegiatan selama ini kayak saya ajak di luar kampus. Jadi yang suasananya itu beda banget. Kayak nanti di DPRD, terus di OPD, terus nanti kayak kalau di luar juga ke wisata. Kayak kemarin di Madiun, di Ponorogo itu banyak banget yang suka langsung foto sendiri, terus nanti diposting, foto sama teman-temannya diposting. Nah,
selain mereka ngenalin dirinya sendiri kan nanti juga BEM-nya sendiri ikut ke bawah brandingnya kayak promosi Oh, gitu. jadi diajarin personal branding sama ketua BEM-nya. Lebih ke situ. Oh, oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen mitos atau fakta. Jadi nanti aku ngasih beberapa statement yang udah disiapin dari tim podcast 10. Aku sebutin satu-satu, nanti kita adu argumen aja. Misal aku fakta, masnya mitos, nanti gitu ya. Iya Kak. Janjian aja Kak. Fakta mitos. Nggak boleh dong. Ini fakta atau mitos. Fakta atau mitos. Nanti ditunjukin aja. Ting. Udah siap? Udah Kak. Udah. Apa aja Kak? Statement yang pertama atau pernyataan yang pertama. Semakin canggih teknologinya, semakin malas anak-anak organisasinya. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Oh, Mas Diki dulu, kenapa fakta? iya. Jadi selama ini contohnya gini. Kalau di BEM sendiri itu ada tawaran kita pelatihan makalah, membuat makalah. Terus kita pelatihan membuat PPT. Terus nanti kita pelatihan desain. Nah, karena sekarang semakin canggih teknologi, ada AI, Iya. jadi nanti membuat PPT pakai aplikasi Gamma. Terus nanti Bener. buat makalah pakai ChatGPT. Promnya udah pinter teman-teman kalau nyari. Terus hal seperti itu yang bikin mereka ketika kita adain pelatihan-pelatihan di organisasi, mereka nggak datang. Alasannya aku udah bisa karena aku udah dapat bantuan dari ChatGPT, Iya. dari Gamma kayak gitu Kak. Pernah itu pengalaman ini. Ini pengalaman dari diri sendiri sama teman-teman Iya. itu banyak yang kayak gitu Kak. Jadi fakta. Fakta Semakin banget Kak ini. Semakin canggih teknologinya, mahasiswanya Semakin juga semakin malas. malas. Kayak gitu. Kalau aku fakta karena kalau aku sendiri kan dulu di organisasi itu sebelum COVID sama sesudah COVID. Jadi ngerasain banget tuh gimana sebelum COVID tuh diskusi dari maghrib sampai subuh, terus kayak gitu kan. Semenjak COVID itu berubah total. Yang tadinya nggak boleh diskusi, nggak boleh kan berkerumun, akhirnya diskusinya pakai Zoom. Dan ya di Zoom dengan kecanggihan teknologi Zoom, jadi anak-anak tuh sambil bahan, terus sambil tidur, sambil apa. Jadi diskusinya nggak yang sebanyak atau sefokus waktu bertemu langsung. waktu bertemu melingkar gitu kan. Tapi kayak gitu sih. Jadi menurutku berpengaruh banget teknologi itu. Fakta. Kita lanjut yang kedua. Digitalisasi bikin Ormawa makin jauh dari akar gerakan mahasiswa sejati. Udah? Udah Kak. Oke. 1, 2, 3. Mitos atau fakta? Mitos. Nggak janjian ini. Iya. Kenapa kok? Karena sejauh ini sih Kak, nggak ada yang namanya kalau nanti media ini kayak membuat mereka itu semakin jauh dari pergerakannya. Kecuali ini bagi teman-teman ada sih, tapi bagi teman-teman yang nanti semisal terus sama pemerintah terus membuat media ini sebagai senjata buat dukung mereka. Nah di sini juga ada, tapi kebanyakan ini mitos Kak. Dan harus kita mitoskan kayak gini. Jadi digitalisasi bikin Ormawa makin jauh dari akar gerakan mahasiswa. Tapi kalau tadi Mas Diki cerita malah digitalisasi itu membantu ya banget. Kan? Soalnya sama sih tadi dari ceritanya Mas Diki kalau di Pacitan sendiri digitalisasi itu malah yang banyak dipakai ya. Banyak yang dipakai. Buat mempengaruhi para petinggi-petinggi. Para stakeholder kayak gitu. Kita lanjut. Anak Ormawa lebih takut sinyal lemot daripada deadline proposal. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta. Fakta.
nggak apa-apa tugas besok-besok, yang penting ikut rapat. Iya, benar banget. Gimana kalau Kak Dini tanggapannya? Apalagi sekarang kita lihat itu internet itu kebutuhan primer. Apalagi sinyal kebutuhan primer, Kak, daripada proposal. Nah, dan itu sejauh ini saya lihat kakak tingkat saya itu juga kayak gitu. 3 hari sebelum pengumpulan deadline itu masih ngerjain. Terus nanti pas hari H baru pure mengerjain semua. Jadi SKS, sistem kebut semalam kayak gitu, Kak. Tapi Mas Diki juga kayak gitu kalau ngerjain tugas. Nah, sering banget, Kak. Itu tadi ada ChatGPT, ada AI. Lebih Berarti sering kayak gitu. sering pakai AI-nya ChatGPT itu ya? Lebih sering. Selain itu kayak kita kemarin nyoba juga alokasikan buat teman-teman itu selain buat makalah kayak sama ChatGPT, terus PPT pakai Gamma itu kita buat prom-prom berjualan, Kak. Jadi nanti kayak di TikTok juga, terus kita ajak teman-teman buat nyari promnya di ChatGPT, terus nanti kita buat video-video atau foto yang bisa bergerak sendiri, padahal bukan fotonya sendiri kayak gitu. Nah, dan hal-hal seperti itu yang lebih kita gaungkan biar teman-teman itu nggak cuman gunain ChatGPT buat itu tadi ngerjain sistem kebut semalam gitu. Tapi Mas Diki juga pakai. Kebetulan ya. Tapi apa ya? Buatkan aku makalah terkait apa gitu. Terus tuh dikopas, terus dikumpulin gitu nggak? Iya, ada yang kayak gitu, tapi ketahuan sama pasti desain. Gitu. Kalau selama ini kalau makalah itu nggak pernah pakai Google Scholar soalnya. Nah, kalau ada yang pernah kayak gitu. Ada, Kak, teman-teman ada yang pernah, terus nanti ini kok nggak ada referensinya. Kan kalau ChatGPT nggak ada referensinya. Mungkin belum ahli aja makanya nggak ada. Terus akhirnya ketahuan. Bisa loh kamu tambahin berikan citasi atau daftar pustaka yang nyata gitu, nanti dia keluar. Tapi dulu itu kebanyakan belum tahu sama penggunaan prom-promnya kayak di ChatGPT kayak gitu. Makanya ketahuan, Kak. Tapi habis ini jangan sampai. Nggak boleh ya, tapi nggak boleh pakai kayak gitu. Kita lanjut ke tanpa desain feed yang keren, kegiatan Ormawa nggak bakal dilirik. Mitos atau fakta? 1, 2, 3. Fakta banget. Nah, fakta banget. Aku kalau lihat apa-apa juga dari IG sih. Apalagi orang-orang yang udah kayak personal branding itu, kayak gini orangnya, kayak gini orangnya. Walaupun itu mungkin bohong atau apa, kan nggak tahu ya. Pencitraan kan nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa, pencitraan itu penting kok, apalagi di medsos, ya kan? Sangat fakta banget, Kak. Jadi kalau nanti kita ada kegiatan terus layarnya kok jelek, terus nggak menarik, jadi teman-teman nggak minat kayak gitu. Iya, betul. Apalagi kemarin lebih dibuat inovasi kayak sekarang biasanya dibuat model template Naruto kayak gitu. Buat diri kamu jadi Naruto, ikut game atau buat foto wallet kasih tempel di flyer kayak gitu, itu lebih menarik kayak gitu. Lebih apa ya, kayak lebih dilihat apa ini gitu kan ya. Jadi keren gitu. Jadi apa tadi? Desain feed Instagram itu berpengaruh banget sama Ormawa. Apalagi, Kak, kok sama terus ya? Ya, apa ya yang beda ya, biar beda. Tanpa teknologi, Ormawa tetap bisa survive. Mitos atau fakta? Tetap bisa. Tetap bisa. Saya bentar. Atau baca lagi. Tanpa teknologi, Ormawa tetap bisa survive. Tetap bisa. Nggak bisa, harus deh. Kok bisa nggak bisa, Kak? Mas Diki dulu deh. Kalau aku ya, dulu itu sebelum adanya Android kayak gitu, teknologi itu kan mereka nyurat itu udah kayak manual semua. Terus nanti ke materi ya udah sowan ke materi, jadi ke tempatnya pemateri, dan seperti itu mereka lebih bisa survive, bahkan
secara kedekatan emosional itu lebih dekat sama orang-orang. Jadi secara sosial itu lebih mengena ya. Kalau sekarang itu adanya teknologi itu mereka ansos, antisosial kayak gitu. Nah, kalau dulu ansos itu kan analisis sosial. Oh, sekarang Kalau antisosial kayak gitu. Nah, kalau aku mitos. nggak bisa nggak? Tanpa teknologi, Ormawa tetap bisa survive. Maksudnya fakta ya? Aku mitos soalnya. Apa? Eh, apa ya, kayak kecanggihan teknologi itu kayak nggak ada habisnya gitu loh. Jadi mau nggak mau, Ormawa itu harus beradaptasi sama teknologi. Pasti, ya nggak sih? Tanpa teknologi, Ormawa tetap bisa survive. Nah, mitos. Soalnya kayak mitos. Aku ada argumennya. Soalnya kan kecanggihan teknologi udah mulai apa ya? Cepat. Jadi kalau mau nggak mau, kita sebagai individu pun juga harus mengikuti perkembangan teknologi itu, apalagi sebagai Ormawa. Kalau kita nggak beradaptasi dengan teknologi, mungkin bisa survive, tapi nggak cepat gitu. Jadi kita bakal ketinggalan sama Ormawa lain atau sama kegiatan lain. Kayak gitu. Kalau sekarang aku sepakat itu sih Kak. Tapi kalau dulu bisa fakta. Iya, kalau dulu itu teknologi nggak terlalu nggak ada. Karena itu juga masih bisa sih, tapi nggak secepat sekarang kayak sekarang buat apa? Buat orasi kakaknya pakai AI nggak? Kalau orasi nggak. Oh, nggak beneran. Lebih ke niru kata-kata Najwa Shihab. Kayak gitu, kayak lebih ke itu gitu Kak. Jadi kayak pure pikiran sendiri. Bukan yang pikiran AI. Bukan Kak. Kalau AI lucu Kak. Fakta atau mitos? Komen di bawah. Oke, satu lagi ya. Iya Pak. Anak Ormawa sekarang lebih jago desain Canva daripada nulis pernyataan sikap. Aku ulang ya. Anak Ormawa sekarang lebih jago desain Canva daripada nulis pernyataan sikap. Mitos atau fakta? Jawabannya 1, 2, 3. Fakta. Kenapa kok fakta? Karena ketika saya lihat sendiri Kak, pure teman-teman lebih suka pakai Canva timbang daripada nulis-nulis. Bahkan proposal juga daripada ngetik itu pakai Canva. Template kayak video, kayak gitu juga ya. Nah, itu fakta banget Kak. Bahkan kayak Canva ini juga masuk kebutuhan primer mahasiswa sekarang. Iya, benar-benar. Apalagi yang udah berbayar kayak gitu. Aku fakta karena apa ya, selain kita dituntut bisa mendesain, itu tuh pernyataan sikap kan dia kayak pikiran kita, hasil diskusi kita gitu kan, terus ditulis. Jadi kalau misalnya itu Canva kan termasuk banyak AI-nya juga ya di dalamnya. Nah, itu kayak menghilangkan pikiran kritis kita. Gimana ya? Jadi, organisasi atau mahasiswa sekarang karena udah kebanyakan AI, jadi kayak skill menulisnya tuh mulai menurun menurutku ya ini. Jadi aku ya mungkin kalau nggak ada itu semua kita kembalikan ke zaman dulu, mahasiswa sekarang nggak bisa apa-apa. Pusing banget loh. Aku kenal AI ChatGPT aja baru di semester 9. Aku sampai semester 9. Ini udah. Ya udah. Ini dari semester 1 udah kenal Kak. Mas Diki dari semester 1 udah pakai AI. Aku udah pakai. Selesai sidang skripsi baru ketemu AI. Baru ketemu ChatGPT sih. Telat berarti iya, Kak. Telat. Jadi ngerjain skripsi full baca jurnal, nyari buku, perpustakaan, lihat capek banget itu. Sekarang udah gampang banget ya. Oke, Mas diminum dulu boleh? Boleh Kak. Sampai dingin.
dingin banget. Oke. Nah, aku mau tanya nih satu lagi kan Mas Diki sebagai Ketua Aliansi BEM Kabupaten Pacitan. Udah ngasih apa aja sih ke Pacitan? Oh, kalau kepastian sih Kak. Iya. Jadi kalau di aliansi sendiri maupun di BEM itu saya samakan terkait gerakannya. Jadi nanti kita ke OPD, terus kita ke DPRD, ke Kapolres sama seluruh stakeholder itu kita yang bisa sumbangin ya. Apalagi kayak saya sama teman-teman itu sadar bukan mahasiswa yang privilege dari anak pejabat atau sembarang. Jadi yang bisa kita sumbangkan itu cuman ide dan gagasan Kak. Ketika ketemu sama orang ya udah yang kita jual ide sama gagasan. Dan itu nanti tumbuh suatu sinergi sama kolaborasi. Sampai yang sumbangin kemarin ketika ada isu judi online. Nah, kita kemarin sowan ke Kominfo sama Kapolres. Kita follow up di situ kayak permasalahan yang ada, terus kita tawarkan solusinya sampai kita kemarin mau buat terkait perda hukum jerat bagi penjudi online. Nah, di sisi lain selain judi online banyak isu-isu lokal maupun isu-isu nasional yang kita kemarin secara ide gagasan sudah kita tawarkan. Misal di maritim, di akan kekayaan laut ini kan banyak banget ikan-ikan yang ada. Iya. Gimana kok kita tanyakan lagi ke DPRD pas namanya Pak Roni Wahyono ketua DPRD-nya. Kita tanyakan gimana kalau di Pacitan ini ada kayak pabrik sarden buat itu. Nah, dan hal-hal seperti itu kemarin cara ide dan gagasan sering kita tawarkan sih Kak ke OPD maupun ke DPRD, Kapolres kayak gitu. Nah, mungkin ini. Keren-keren. Kalau harapannya nih untuk apa yang bisa Kak Diki lakukan mungkin 5 tahun ke depan buat Pacitan. Nah, kalau tadi kan yang udah yang udah untuk Pacitan ya, sekarang udah. harapannya atau langkah apa sih yang mau Kak Diki lakukan untuk Pacitan 5 tahun ke depan? Untuk ke Pacitan, nah mengubah Pacitan sendiri itu pastinya kita nggak bisa lakukan dengan cara apapun kecuali kita masuk ke dalam kebijakan pemerintah sendiri. Jadi kalau sekarang itu saya berproses di mahasiswa itu dengan bidang politik mahasiswa dan bahkan nanti ketika lulus harapannya juga nanti berkiprah di politik Pacitan sendiri untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang ada. Itu sih Kak. Calon anggota dewan sepertinya. Oke, makasih Kak Diki, makasih banyak udah mau datang di podcast 10. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat buat para subscriber JKID. Makasih Kak Diki. Ya, baik, terima kasih kembali Kak. Jangan lupa di follow, di like maupun di subscribe terkait postingannya.